mata Bunda 1, 2, dan 3. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selamat berjumpa dengan Ustazah Nurul dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Tahukah kalian apa itu dongeng? Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar nyata, tetapi dongeng memiliki beberapa manfaat karena memiliki nilai-nilai pendidikan dan pengajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa kira-kira pengajaran yang bisa kita dapatkan hari ini dari kisah dongeng Si Kancil dan Harimau? Kita simak dulu ya dongengnya, baru kita kerjakan soal bersama-sama. Selamat menyaksikan dongengnya, perhatikan dengan seksama agar kamu bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Cerita dongeng Si Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, terjadilah kelaparan di sebuah pulau yang penduduknya kebanyakan dihuni oleh para harimau. Akhirnya, Raja Harimau mengutus panglima dan para prajuritnya pergi ke pulau kecil di seberang untuk mencari makanan. Perjalanan ke pulau kecil di seberang cukup jauh. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat seekor kancil kecil di tepi pantai. Kancil pun segera berlari karena ketakutan melihat harimau. Namun ia sudah terlambat. Ia sudah dikepung oleh para harimau yang bertanya kepada kancil, "Siapakah raja di pulau kecil tersebut? Karena kami ingin menemuinya." Kancil segera pergi untuk memanggil sang raja. Meskipun sebenarnya Kancil sangat kebingungan karena di pulau tersebut tidak ada seorang raja. Pada saat itulah Kancil melihat sahabatnya seekor landak yang sangat besar lewat. Ia pun langsung menemukan ide untuk mengusir harimau. Kancil hendak memperdaya harimau. Kancil meminta kepada landak untuk mencabut salah satu durinya yang paling besar, tajam, dan panjang. Setelah mendapatkan duri tersebut, Kancil langsung berlari membawa duri dan menyerahkannya kepada harimau. Kancil mengatakan kepada para harimau bahwa sang raja tidak bisa menemui harimau. Tetapi raja hanya mengirimkan sehelai kumis sang raja. Kancil segera menunjukkan duri landak yang tajam yang sudah diberikan oleh sang landak. Melihat kumis raja yang besar dan tajam, Panglima Harimau merasa ketakutan. Kalau kumis raja mereka saja sebesar dan setajam ini, maka pasti para harimau akan dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, para harimau pun memutuskan pergi meninggalkan pulau tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pulau lainnya untuk mencari makan. Sejak saat itu, tidak ada satupun harimau yang berani datang ke pulau kecil. Sekarang, saatnya kita menjawab pertanyaan ya nak. Ayo buka bukunya di halaman 94 dan 95. Kerjakan bagian eksplorasi, kemudian rumuskan, aplikasikan, dan juga presentasikan. Yang pertama di bagian eksplorasi, jawab pertanyaan dari dongeng yang sudah kita dengar. Tadi ada pertanyaan mengenai para harimau. Apakah yang dilakukan oleh mereka di pulau terpencil? Jawabnya tulis di buku ya. Kemudian, apa yang dicari harimau setelah tiba di pulau terpencil? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, siapa yang membantu Kancil untuk mengusir harimau? Yang keempat,
Apa bahan yang digunakan untuk dijadikan kumis sang raja? Dan yang terakhir, bagaimana reaksi harimau melihat kumis sang raja yang tidak biasa? Jawab dan tuliskan di buku. Kemudian jangan lupa diskusikan dengan orang tua cara membaca dongeng yang baik dan benar. Kemudian kalian juga berlatih dengan ayah bunda. Membaca dongeng yang baik itu seperti apa ya? Praktekkan agar kalian semakin lancar membacakan dongeng dengan intonasi yang tepat. Setelah itu, kerjakan latihan soal di aplikasi. Mudah bukan? Tentu kalian bisa. Semangat kerjakan sampai tuntas. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita karunia yang luar biasa, yaitu akal untuk berpikir. Hewan seperti kancil sudah Allah berikan kebaikan, yaitu akal untuk berpikir dan membebaskan diri dari para pemburu, para hewan lain yang mengganggunya. Begitupun pula manusia. Sebagai manusia kita harus bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi dengan akal pikiran kita. Karena Allah sudah memberikan kita penciptaan dengan sebaik-baiknya. Yang terbaik, lebih baik dari hewan, jin, malaikat. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 dikatakan, Allah berfirman, sesungguhnya telah kamu muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di darat maupun di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dari sisi penciptaan. Disempurnakan di atas kebanyakan makhluk yang lainnya. Kita harus senantiasa bersyukur dan menjaga nikmat karunia berupa akal dengan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia yang akan datang dengan Ustazah Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.